Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Hakim Nur Rahman dari Prodi Teknik Informatika UNP Kediri. NPM saya 2313020258 dari kelas 3E. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah pemrograman web 2. Pada kesempatan kali ini saya membuat sebuah website pemesanan berbasis kode Igniter 4 yang memiliki dua role, yakni admin dan user. Di sini saya juga menggunakan sebuah database menggunakan MySQL. Untuk front end-nya menggunakan Bootstrap, yakni SP-admin 2. Website ini juga menerapkan sebuah konsep MVC, yakni model, view, dan controller, di mana controllernya untuk menggerakkan logika websitenya. Untuk modelnya digunakan untuk koneksi dari database-nya, dan view-nya untuk tampilannya. Di sini saya menggunakan tema Avolisius, di mana Avolisius ini adalah sebuah toko yang menyediakan semua aneka ragam makanan dan minuman dan t-shirt dari alpukat. Untuk tampilan dashboardnya seperti ini. Tampilan home, terdapat menu favorit dan sebuah promosi. Untuk controller dari home-nya seperti ini, kita buka controller. Controller dari home atau dari dashboard, dimana dashboard ini diakses untuk publik. Berikut tampilan controller dashboardnya. Sebelum itu saya perlihatkan untuk rutesnya. Untuk rutesnya seperti ini. Ini apa saja yang bisa diakses untuk user tanpa login. Lalu di sini untuk login dan register. Lalu ini untuk card, untuk tambah list atau keranjang kuning. Di sini untuk apa saja yang bisa dilakukan user setelah login. Lalu di sini apa saja yang bisa dilakukan untuk adminnya setelah login. Lalu di sini untuk order sukses. Oke, kita lanjut. Dari tampilan home ini, untuk view-nya seperti ini. Kita cari view dashboard. Nah, untuk home-nya seperti ini. Sebelum itu kita masuk ke template layout-nya. Untuk sini, ini mengambil dari template user untuk footer dan navbarnya. Ini untuk tampilan dari home. Ini loadingannya.
Oke, setelah dari home, di sini terdapat produk, menu produk. Di sini menyediakan beberapa menu dan di sini terdapat harga, penjelasan singkat dan nama. Lalu di sini ada button untuk tambah ke keranjang. Untuk view-nya kita coba lihat view produk. Untuk view-nya seperti ini. Kita mengambil layout dari user. Selanjutnya terdapat menu service, di mana terdapat beberapa service, di mana indent, takeaway, delivery, catering, custom. Untuk view tampilan untuk codingannya seperti ini. Lalu di sini ada about atau tentang kami, penjelasan sejarah singkat, visi misi dan keunggulan, slogan. Untuk view-nya seperti ini. Selanjutnya terdapat menu kontak, di mana terdapat alamat, nomor telepon, email, jam operasi dan sosial media. Di sini juga terdapat untuk langsung mengirim pesan lewat email. Untuk view-nya, tampilan view-nya atau dengan view-nya begini. Lalu terdapat dua button, di mana untuk button login dan register. Lalu terdapat card, di mana kita harus login user dahulu. Di sini jadi di menu produk tadi terdapat button juga sama. Ketika kita klik buttonnya, kita akan disuruh untuk login. Kalau belum mempunyai akun, kita bisa buat di sini untuk register nama, email, dan password. Untuk tampilan view template-nya ini tadi seperti ini. Di sini terdapat login, register. Lalu untuk loginnya, view-nya seperti ini. Untuk registernya seperti ini. Nah ya, untuk keamanan supaya admin hanya bisa membuka menu atau fitur yang digunakan admin saja, atau sebaliknya user tidak bisa menggunakan fitur yang bisa digunakan admin. Di sini kita buat untuk filter, admin filter. Setelah login, apa saja yang bisa diakses oleh admin, dan ini apa saja yang bisa diakses untuk usernya. Ini apa sajanya seperti yang di routes tadi. Untuk controller loginnya seperti ini. Lalu untuk model user, model out model seperti ini.
Oke, sebelum login kita buka dulu database MySQL PHP MyAdmin, dimana kita membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tabel, dimana tabel user ini untuk menampung usernya, dimana ada ID, name, email, password role, is active, created, dan updated. Lalu terdapat produk, dimana untuk menyimpan nama dari kategori apa, makanan, minuman, atau t-shirt, nama, harga, deskripsi, gambar. Lalu untuk kategorinya, tabel kategori terdapat ID, nama. Lalu untuk ordernya di sini mencatat ID, lalu user ID yang mengorder, total, lalu total harga, ada statusnya ada pending, paid, proses, done, dan di cancel. Lalu order items ini seperti notanya, untuk menyimpan notanya terdapat ID, order ID, produk ID, harga, HTY atau jumlahnya, lalu subtotalnya. Lalu di sini terdapat employer, di mana di sini para pekerja, terdapat ID, nama, alamat, gender, gaji. Lalu di sini ada chart untuk sekedar menyimpan sebelum di check out. Di sini terdapat ID user, produk ID, HTY atau jumlahnya. Oke, selanjutnya kita coba login, atau kita coba login. Oke, emailnya user, kita coba login user terlebih dahulu. Ini tampilan untuk dashboard dari user, terdapat keranjang, pesanan, dan profil. Keranjang ini untuk mencatat pembelian atau akan check out gitu, ditaruh di sini. Lalu ada di dashboard, bisa diklik di sini, terdapat drop down. Sini juga ada order pesanan, order history. Jadi kita sebelumnya memesan apa, di sini terdapat historinya. Oke, sebelum itu kita perlihatkan codingannya terlebih dahulu. Untuk user, di sini terdapat beberapa controller, yakni controller card seperti ini. Lalu kontrol untuk check out seperti ini. Lalu untuk dashboard seperti ini. Lalu terdapat untuk order lebih seperti ini. Lalu terdapat untuk produk lebih seperti ini. Lalu untuk modelnya, untuk model user modelnya seperti ini. Lalu produk modelnya seperti ini. Order modelnya seperti ini. Lalu order item model
Lalu untuk view-nya di sini untuk dashboard-nya kita ambil dari sini. Lalu kita menggunakan footer template user untuk user sendiri, navbar template user sendiri. Untuk footernya kurang lebih begini, untuk navbarnya begini. Lalu untuk layout usernya, layout user seperti ini. Navbar, logo, checkbar, dan footer. Lalu konten. Lalu di user ini terdapat di view user. Sini terdapat untuk view cardnya, untuk kodenya seperti ini. Lalu untuk user checkout tampilannya begini. Bila sukses begini. Lalu terdapat order detail. Jadi nanti terdapat tombol atau button detailnya. Kita praktekkan nanti di websitenya. Lalu ini untuk tampilan ordernya, order untuk user. Lalu terdapat view produk untuk usernya seperti ini. Oke, kita langsung praktek di usernya. Untuk tampilan home-nya kurang lebih sama tampilan public tadi. Produknya juga tampilan produk sama, cuma ini button sudah bisa digunakan. Lalu itu kita cek service sama seperti tadi, untuk about-nya sama, kontaknya juga sama. Untuk di sini enak, di sini terdapat drop-down tadi. Untuk ini untuk dashboard. Lalu ini untuk order historinya. Di sini juga terdapat untuk logout. Dan ini untuk card, untuk keranjangnya. Oke, kita coba untuk membeli produknya. Kita coba di menu produk, langsung kita tambahkan. Kita mau membeli avocado float. Kita klik. Sebelum di sini terdapat hapus, button hapus kalau tidak jadi. Di sini juga terdapat untuk checkout, untuk kalau sudah kita tambahkan lagi. Saya mau pesan 2. Lalu kita pesan ini avocado smoothie bowl 1. Oke, setelah ini sebelum itu kita coba button hapusnya. Saya mau pesan ini, lalu tidak jadi, kita hapus. Oke, hilang. Lalu setelah itu kita check out aja ini. Nah, setelah check out, sini terdapat jumlah totalnya. Dan sini setelah check out ini, user tidak bisa untuk mengedit, bisanya hanya mengcancel saja. Oke, kita coba check out. Oke, order flasher, kita coba lihat ordernya. Nah, order pending, di sini terdapat button detail untuk melihat
detailnya kita membeli apa saja. Lalu di sini juga terdapat invoice untuk mencetak. Nah, apa saja yang kita beli tadi juga bisa dicetak melalui PDF. Untuk codingan invoice-nya kita coba lihat di view invoice. Nah, ini untuk order invoice. Untuk view-nya seperti ini. Oke, di sini kembali. Statusnya masih pending, menunggu konfirmasi dari adminnya. Di sini juga bisa cancel karena user tidak bisa mengedit, jadi bisanya selagi masih pending bisa langsung di cancel aja. Nah, kita coba cancel. Nah, pesanan yang ini kita cancel, pemesanan avocado es krim. Oke, tadi setelah kita tambahkan di keranjang, di sini terdapat notifnya. Kita coba lagi untuk melihat cupnya. Nah, di sini tetap notifikasi. Lalu sekarang kita coba untuk ke adminnya. Oke, kita logout. Masuk ke admin. Tampilannya sedikit beda. Untuk bagian navbar ya diganti sidebar. Untuk codingannya kita tampilkan lebih dahulu. Untuk controller admin terdapat controller kategori seperti ini. Lalu controller untuk dashboardnya. Lalu untuk employer. Lalu order, admin order, controller admin order. Lalu controller produk. Lalu untuk modelnya, ini model kategori. Lalu model employer. Untuk history, ini model order. Lalu model order item, model produk model seperti ini. Selanjutnya untuk view-nya, view dari admin. Kita tutup dulu. Oke, view dari admin di sini terdapat kategori, dashboard, employer, order, produk. Untuk layoutnya, layout adminnya seperti ini postingannya. Kita memanggil sidebar admin, kontennya main konten, header, footernya juga manggil dari sini. Untuk footernya, untuk headernya sini. Untuk admin, sidebarnya gini. Lalu yang selebihnya. Oke, selanjutnya kita coba lihat untuk view admin kategori. Untuk cardnya
field view-nya seperti ini. Lalu checkout-nya ini untuk sukses, dan ini untuk tampilan checkout-nya. Oke, kita lanjut tadi. Di kategori ini terdapat 3 file, dimana ini untuk tampilan utamanya, sama kita ambil file /admin. Lalu ini untuk mengeditnya, edit kategori. Lalu ini untuk menambah kategori. Sini untuk dashboard index. Ini di sini untuk dashboard adminnya, lebih begini. Lalu ini employer, sini untuk ada 3, ini untuk tampilannya. Lalu ini untuk mengedit. Lalu ini untuk grab atau menambah. Lalu untuk ordernya juga sama, dapat indeks untuk tampilannya. Lalu terdapat detailnya seperti ini. Lalu untuk produknya ada 3 lagi, ini untuk tampilan utamanya. Ini untuk mengedit. Lalu ini untuk menambahnya. Oke, sebelum kita masuk ke dicoba ke admin, di sini terdapat aset untuk menyimpan file CSS-nya. Di sini terdapat untuk CSS, untuk login dan register. Lalu di sini untuk CSS utamanya lebih begini. Terus di sana juga terdapat 2 CSS dari SB admin, karena kita untuk front end-nya memakai SB admin 2. Lalu di dalam aset juga terdapat folder img, dimana di dalamnya terdapat folder produk, dimana produk ini menyimpan foto makanan, minuman, dan t-shirtnya tadi. Lalu di sini juga terdapat untuk logo. Oke, selanjutnya kita coba lihat tampilan untuk adminnya. Setelah login begini untuk dashboardnya, terdapat card, dimana cardnya di sini berisikan total order, lalu total revenue, total order yang ke pending karena tadi kita pesan 1, dan pending 1. Lalu terdapat order selesai karena tadi kalau nggak salah ada yang selesai 1, jadi di sini tertulis 1. Lalu ini untuk total produknya 9, 3 makanan, 3 minuman, 3 t-shirt. Lalu terdapat 3 kategori, makanan, t-shirt, minuman. Lalu ini untuk employer, coba employer. Sini di menu sidebar-nya terdapat beberapa master data. Di sini master data untuk employer, kategori, produk, order. Oke, kita lihat dulu untuk employer. Kurang lebih tampilannya begini. Kita coba tambah tes. Oke, kita simpan.
Nah, tes sudah masuk, kita coba edit. Gajinya tambah, lalu kita update. Gajinya 100 juta, karena kebanyakan kita hapus saja. Apakah hilang tesnya? Oke, sudah hilang. Itu untuk CROD employer. Lalu kita coba lihat kategori, bisa 3 kategori, seperti persis sama employer, bisa nambah, edit dan hapus. Lalu di sini untuk master data produk, di sini terdapat 9, sama seperti bisa nambah, edit dan hapus. Lalu kita coba lihat master data order. Nah, untuk yang user tadi namanya user demo, di sini terdapat pending karena tadi memesan. Di sini terdapat beberapa aksi, yakni aksi untuk pending atau defaultnya. Lalu ini paid diterima, jadi user tadi sudah tidak bisa mengedit, jadi bisanya tidak bisa mengcancel. Jadi usernya sudah tidak bisa mengcancel kalau sudah paid dan proses. Kita coba done, kita update status. Di sini sudah done. Nanti kita cek ke usernya. Kita coba untuk invoice-nya atau kita print. Nah, untuk tampilannya seperti ini, sama seperti tadi. Oke, karena ini statusnya done, pastinya untuk tampilan dashboard tadi, nah, untuk pendingnya hilang, untuk selesainya nambah 1, untuk revenue juga nambah. Kita coba lihat di usernya. Apakah sudah berubah? Namanya user demo. Kita lihat order pesan history. Nah, ini sudah done ya guys ya. Ini sudah done. Nah, sini done. Di card sudah juga tidak ada. Oke, kita coba. Oke, sekian dari demo tugas UAS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.